Tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an itu kesenian gandrung mengalami masa-masa sulit. Anakku kemarin ikut Gandrung Sewu semisal. Iya. Tapi gak entuk opo-opo, aku malah wirawiri. Iya. Menteknya duit akeh. Iya. Kan hal-hal seperti itu kan malah bisa menjadi bumerang sendiri sebenarnya, Pak. Nah, unggahlah hal-hal yang unik di daerah Anda. Justru di situ Anda membuat seni budaya di kampung Anda, di daerah Anda semakin baik, semakin meningkat, semakin kuat posisinya di imajinasi masyarakat. Wah, nanti Mas? Saya ning Gelaga, Gelaga ning Banjarsari. Banjarsari. Kita mau ketemu ketua DKB yang tahun ini, 2 periode ini, Bapak Hasan Basri. Kita mau ngobrol-ngobrol soal seni dan event-event yang ada di Banyuwangi. Oke, siap. Jelas seperti apa keseruan obrolannya nanti. Stay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dalam channel Banyuwangi 24 jam bersama OTW. OTW itu Ondo Warga, Pak. Oh. Jadi tim dari Banyuwangi 24 jam ini terkhusus YouTube ya, Pak. Itu sering jalan-jalan ke rumah-rumah warga atau rumah-rumah para seniman-seniman yang ada di Banyuwangi. Iya, tentunya. menarik. Hari ini saya berada di rumah Pak Hasan Basri selaku Ketua Dewan Kesenian Banyuwangi. Dewan Kesenian Belambangan. Dewan Kesenian Belambangan. Sudah 2 periode ini berarti, Pak ya? 2 periode ini. Sudah 2 periode. Berarti mulai tahun 2023. 2022. 2020. Iya. Berarti kalau 2 tahun sampai 2029. 2029. Iya. Boleh nggak, Pak? Mungkin cerita awal-awal tertariknya. Kalau emang seni mungkin sudah dari lahir mungkin, Pak ya. Iya. Nempel kalau jiwa-jiwa seni biasanya. Untuk tertariknya bergelut di dunia pemerintahan dan sebagainya itu awal-awalnya gimana sih, Pak? Saya memang tertarik dengan dunia seni mulai sejak SD MI. Saya sekolah di MI itu saya sudah tertarik ikut drama pada itu ya. Oh, kayak teater gitu, Pak ya? Iya. Malah ketika saya tidak katut itu untuk menjadi tim drama itu saya ngambek, ngomong sama ibu saya, tolong saya biar katut kan gitu. Nah, kemudian dilanjut di sekolah berikutnya di MTSN Serono saya juga ikut kegiatan kesenian. Kemudian melanjutkan sekolah di MAN 1 Jember. Oh, MAN 1 Jember. Ya, saya kebetulan dapat guru bahasa Indonesia bagus, orang penyair. Maka pada waktu itu ketertarikan saya terhadap sastra itu dapat siraman yang bagus, gitu. Kemudian saya melanjutkan di Malang, saya ikut kelompok teater, kemudian juga ikut kegiatan-kegiatan di IKIP Malang pada waktu itu. Karena setiap bulan Oktober itu biasanya di IKIP Malang itu ada pameran puisi. Pameran gitu. puisi. Saya biasanya ikut pada waktu itu. Maaf, ya. Di Malang itu S1 ya? Iya, S1. Iya. Di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sunan UIN Ampel, ya? Malang. Iya. UIN. Iya, sekarang UIN. Oke, terus ya. mulai seneng. Iya. Nah, kemudian sepulang dari kuliah saya di Banyuwangi diperkenalkan oleh salah satu teman yang namanya Hansen Sedot, sekarang almarhum. Ya. Rumahnya, Pak? Rumahnya di Melik.
Iya. Di Melik. Iya. Oh, Dulu dia reporter SCTV. Oh, nggih, Iya, nggih, nggih, Hansen ya. nggih. Oleh Hansen saya kemudian diperkenalkan oleh tokoh budaya pada waktu itu yaitu almarhum Pak Hasan Ali. Oh, Pak Hasan Ali. Nah, rumahnya di Mangir, kebetulan satu kampung dengan saya. Kemudian saya berbincang-bincang di sana, menyampaikan ini, itu, diskusi panjang. Kemudian kita sering komunikasi gitu. Tiba-tiba, Son Mourinho, ayo omong-omongan ya gitu. Ini saya diajak juga di Dewan Kesenian Blambangan itu. Itu sekitar tahun 1994-an lah. 94. 94. Itu awal Iya. murah terjun di emang siklus dunia pemerintahan ya untuk kesenian. Waktu itu Pada gimana, waktu itu karena saya menyampaikan beberapa hal pemikiran kepada Pak Hasan Ali, beliau tertarik saja gitu. Akhirnya saya direkrut ke anggota Dewan Kesenian Blambangan gitu. Akhirnya sejak saat itu saya terlibat secara intens kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian. Itu tahun 1994-an. 94. Iya. 94 itu waktu itu berarti pemerintahan siapa itu, Pak? 94 itu pemerintahnya Pak Purnomo Sidik. Oh, Purnomo Sidik. Iya. Terus hingga berkecimpung di situ hingga saat sekarang ini. Iya. Iya. Berarti kalau boleh tahu, maaf nggih. Iya. Berarti sudah menginjak usia berapa jenengan saat itu? Sekarang saya usia 56 tahun. Oh, 56 tahun. Iya. 56 tahun. Iya. Kalau kita bicara soal seni ini, Pak. Iya. Di Banyuwangi ini ya sebagai kultur atau sudut pandang masyarakat kan ya Banyuwangi itu kota seni gitu. Iya. Itu mungkin kita nggak bisa memungkiri itu emang ya. Mm-hmm. Mulai dari seni tari, seni apapun mungkin Iya. ada di sini. Kalau di Banyuwangi sendiri ini yang membedakan antara seni dan adat itu apa sebenarnya, Pak? Ya, antara seni dan adat saya kira ada bedanya ya secara akademis. Adat itu adalah suatu kegiatan masyarakat yang berbasis pada kepercayaan masyarakat, yang masyarakat nggak berani meninggalkannya. Iya. Masyarakat merasa bergantung, merasa dapat manfaat secara spiritual terhadap kegiatan itu. Itu namanya adat. Adat. Kalau seni adalah wahana untuk mengekspresikan rasa keindahan manusia. Soalnya biasanya Iya. kan ini, Pak, biasanya kan ya kesenian adat ini Iya. mungkin kan biasanya digabung-gabung biasanya, Pak. Iya. Ya tidak bisa dipungkiri ritual adat syarat juga dengan seni. Iya, kan? iya. Syarat juga dengan gerakan indah, syarat juga dengan seni suara, ya kan? Syarat juga dengan seni instalasi. Misalkan kita melihat Sebelang oleh Sari ya, Iya, di situ iya. ada olah vokalnya, ada Iya. sinden yang banyak itu, ada semacam kur begitu. Kemudian di situ ada seni musiknya juga, Seni ada musik gamelan ada. tradisionalnya, kemudian ada Seni keindahan tari. geraknya juga, ada instalasinya, ada payung agung dan Iya, seterusnya itu. Gitu. Makin ke sini nih, Pak. Iya. Melihat beberapa pagelaran atau pertunjukan seni yang ada di Banyuwangi ini sudah sejauh apa sebenarnya Banyuwangi terutama ini dalam sudut pandang pemerintah lah, Pak ya. Iya. Untuk menjaga atau ikut melestarikan kesenian yang ada di Banyuwangi ini menurut Bapak? Menurut saya apapun yang kita saksikan sekarang, betapa masyarakat Banyuwangi itu sangat mencintai seni budayanya ya. Kita itu diuntungkan oleh kultur masyarakat kita yang terbuka. Iya. Kita multikultur, ada Osing, ada Jawa, ada Madura dan seterusnya. Tapi kita secara historis berbagai macam kultur ini hidup berdampingan secara damai, ya kan? Bisa kita lihat misalkan itu buktinya ya, ini bukan omong kosong. Misalkan kesenian gandrung, ya. Kesenian gandrung sekarang kan dianggap sebagai kesenian khas Banyuwangi, tapi tidak bisa dikatakan sebagai kesenian asli Banyuwangi atau kesenian asli Osing, nggak bisa.
karena mulai awal tumbuhnya kesenian gandrung itu sendiri adalah di situ ada sumbangsi berbagai macam etnik yang ada di Banyuwangi. Itu terlihat dari dokumen-dokumen lama yang dikumpulkan oleh Belanda. Gending-gending klasik, gending-gending awal gandrung itu ada gending, ada pantun Melayu, ada lagu Jawa, ada lagu Madura, tentu saja lagu Osing gitu. Itu naskah yang dikumpulkan oleh Theo Tulander. Itu berarti gandrung itu bukan asli Banyuwangi ya? Khas Banyuwangi. Khas Banyuwangi, tapi Banyuwangi. untuk asli Banyuwanginya kalau asli Osing saya kira enggak. Saya kira di dunia ini enggak adalah kesenian yang asli. Iya. Gitu. Tapi khas ya, khasnya Khas, Banyuwangi. Terus gimana tadi? Nah, kita masyarakat Banyuwangi yang sedemikian cinta kepada keseniannya itu menjadikan dinamika kesenian di Banyuwangi sedemikian bagus. Ya. Kita melihat misalkan perkembangan kesenian gandrung dari waktu ke waktu itu selalu berubah. Iya. Kesenian janger dari masa tertentu, masa berikutnya masa juga berubah. Kesenian musik tradisional Banyuwangi dari awal, kemudian dari awal perkembangannya kemudian tahun 50-an, tahun 60-an terus berkembang secara dinamis. Artinya basis kultur masyarakat yang terbuka ini sangat menguntungkan kita. Gitu. Masyarakat bisa terlibat secara aktif dan partisipatif. Nah, inilah keuntungan kita gitu. Nah, bagaimana perkembangannya sekarang, saya kira kita tidak bisa terus berpuas diri dengan keadaan itu. Kita harus tetap menciptakan iklim yang bagus, yang kondusif bagi perkembangan kesenian di Banyuwangi untuk tumbuh kembangnya karya-karya seni di Banyuwangi yang berkualitas. Hadirnya, tumbuhnya, lahirnya kesenian karya-karya baru itu kita terus kita tunggu. Iya. Berarti kalau kita melihat, kita ngomongin gandrung aja untuk sekarang, Pak ya. Kalau gandrung itu kan mungkin lah dari anak-anak TK saja mungkin sudah diajarkan menari gandrung hingga sampai SMA, hingga ada event sekelas Gandrung Sewu dan sebagainya. Melihat hal-hal seperti itu, Pak, apa itu juga salah satu strategi pemerintah, Pak ya, untuk melestarikan seni gandrung ini sendiri? Melihat seperti ini, Pak, kalau untuk zaman sekarang ini kan mungkin, Pak, mungkin kalau anak-anak atau era-era sekarang itu kan untuk seni ya, mohon maaf, biasanya kan agak kurang menarik, kurang tertarik biasanya, Pak. Apa juga mengajarkan seni-seni tari di sekolah-sekolah ini juga salah satu strategi pemerintah, Pak? Kalau mulai Gandrung Sewu kayak gitu, Pak. Iya. Sebelum Gandrung Sewu, terus terang saja kita itu sempat pusing ya. Kita melihat bagaimana arah perkembangan gandrung ke depan. Iya. Karena pada waktu itu kita akan melihat gandrung sendiri itu ada gandrung terop, gandrung profesional yang kundangan dari satu tempat ke tempat lain, yang semalam suntuk itu. Ada juga tari gandrung, kan gitu kan. Tari gandrung itu kalau tidak salah itu mulai dipatenkan, katakanlah mulai mulai diperkenalkan kepada masyarakat ya. Itu tari gandrung ya. Tari gandrung. Itu oleh almarhum Bapak Sumitro Hadi tahun 90-an lah ya. Itu Pak Sumitro Hadi menginisiasi membuat tari gandrung, jejer gandrung, jejer gandrung yang merangkum 3 tahapan dalam kesenian gandrung terop dalam satu kemasan 15 menit. Iya. Namanya jejer gandrung. Jadi gandrung yang awalnya itu panggungnya di masyarakat ya. Sekarang panggungnya juga ada baru, yaitu di pendopo, katakanlah begitu. Ada tamu kehormatan pemerintah daerah, ada tamu kehormatan bupati, tari gandrung disuguhkan sebagai tari pembuka. Bahkan kan kalau ada acara-acara atau event-event sekecil apapun, sekarang contoh event sekolah dah, Pak. Event sekolah, wisuda atau sebagainya itu pasti ada wajibnya itu kesenian gandrung untuk di Banyuwangi sendiri.
Tapi begini, perkembangannya tidak semudah seperti yang kita lihat sekarang. Iya. Tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an itu kesenian gandrung mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit karena kesenian gandrung oleh beberapa pihak itu di stigma negatif. Oh, stigma. Iya. Sebelum ada tari gandrung, Iya. gandrung terop yang ada di perkembangan masyarakat, itu di stigma negatif, ini, itu, dan seterusnya. Maka dari tahun ke tahun kemudian pertumbuhan, perkembangan kesenian gandrung terop itu terus menyusut. Saya pernah berbincang dengan Mbok Temu itu tahun 70-an, tahun 80-an, itu jadwal Mbok Temu itu kalau bulan-bulan tertentu itu sulit mencari lowongnya. Full tanggapan gitu ya. Itu tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Tapi kemudian awal tahun-tahun 90-an mengalami masa sulit ketika stigma itu semakin menguat ya. Semakin stigma negatif itu. Jadi kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada saat itu tahun-tahun 90-an itu sudah mulai memikirkan bagaimana cara pewarisan kesenian gandrung terop ini kepada masyarakat gitu. Maka ditempuhlah berbagai macam cara pada waktu itu, kemudian diperkenalkanlah kesenian gandrung itu melalui muatan lokal bahasa Osing. Muatan lokal bahasa Osing. Iya, di SD. Oh iya. Ya, di SD, kemudian ada di SMP pada waktu itu. Diperkenalkan kesenian gandrung itu ini disampaikan juga kepada anak-anak bagaimana makna filosofi omprok, kemudian tari gandrungnya, syair-syairnya dan seterusnya. Itu melalui jalur pendidikan. Itu jalan sendiri. Nah, berikutnya kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada waktu itu juga mengadakan pelatihan gandrung profesional. Pelatihan gandrung profesional. Iya, karena gandrung profesional Mbok Temu dan teman-teman ini semakin berkurang, semakin sedikit gitu ya. Kemudian diadakanlah pelatihan gandrung terop gitu. Tapi secara profesional. Iya, mengundang anak-anak muda untuk dilatih menjadi gandrung profesional dalam beberapa waktu tertentu, kemudian mereka ditasbihkan dilantik gitu ya, dilantik untuk menjadi gandrung profesional, dikasih seperangkat pakaian dan seterusnya gitu. Tetapi perkembangan itu, upaya itu ternyata kalah dengan arus perubahan sosial masyarakat yang tadi itu. Setelah dilatih ada sekitar belasan gandrung, tetapi yang benar-benar terjun ke dunia profesional hanya beberapa saja. Nah, jadi kesenian gandrung terop itu mengalami titik perkembangan yang sulit karena itu tadi faktor perubahan sosial masyarakat. Nah, kemudian alhamdulillah ketika periodenya Pak Anas ya kan, Pak Anas, atas inisiatif teman-teman Pati Sinawangi, terutama ada Pak almarhum Pak Insinyur Dokter Hewan Pak Budianto. Oh, Pak Budianto. Kemudian ada almarhum Pak Sumitro Hadi dan teman-teman inisiatif melaksanakan festival Gandrung Sewu. Awalnya teman-teman itu Gandrung Sewu itu harus mencari sana sini, mencari penarinya. Untuk memenuhi 1000 itu sangat sulit pada waktu itu. Nah, tapi itu terus dilaksanakan, dan hebatnya itu alhamdulillah itu ketika Gandrung Sewu pertama dihelat itu kita promosinya luar biasa, besar-besaran. Ya. Media mainstream yang mulai dari Kompas, mulai dari TV-TV mainstream itu kita diundang ke Banyuwangi, dan besok paginya Gandrung Sewu itu ada di halaman pertama Kompas. Saya masih ingat pada waktu itu. Betapa ngelihat itu, kemudian hebohlah kita semuanya, orang Banyuwangi termasuk orang luar tentang gandrung ini tadi. Nah, kemudian tahun kedua perhelatan Gandrung Sewu itu sudah tidak sesulit tahun pertama tadi itu. Gitu. Semakin tahun kemudian malah sekarang itu Gandrung Sewu itu seleksi gitu. Ya. Jadi
panggung gandrung yang awalnya diterop, Iya. sekarang panggungnya baru, heboh, yang ngelihat itu adalah tokoh-tokoh penting, diliput oleh media-media besar, iya. gengsinya naik, ya kan, grade-nya naik, image-nya positif. Iya. Iya. Yang sebelumnya stigma-stigma itu tadi tertutupi oleh profil Gandrung Sewu yang sedemikian mewah Iya, itu. setuju. Maka kemudian anak-anak muda tertarik. Tertarik. Iya. Anak-anak muda di semua lapisan. Kalau dulu basisnya Gandrung itu katakanlah di masyarakat abangan, Iya, katakan begitu ya. iya. Sekarang sudah merembes ke masyarakat semuanya. Semuanya. Di masyarakat santri pun ikut menarikan Gandrung. Bahkan sampai kan menjadi, kalau ekstrakurikuler itu biasanya ada wajibnya kalau di sekolahan itu. Iya. Menari gandrung. Nah, jadi ketika kesenian Gandrung itu kita berikan panggung baru yang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat, kekinian, ternyata masih diterima dengan baik Gandrung itu, gitu. Tapi itu tadi, ini panggung yang baru, panggung yang lama dia tetap sepi. Iya sih. Iya benar, Pak. Iya kan, tetap sepi. Gandrung terop di masyarakat sekarang dalam 1 tahun ada berapa undangan Gandrung terop? Bisa kita sangat hitung. jarang sekarang, iya. Sangat jarang. Nah ini memantik diskusi tersendiri. Melihat kondisi yang seperti ini, kita membacanya seperti apa? Nah, gitu. Apa kita relakan saja Gandrung yang terop ini terseok-seok dimakan zaman, kemudian lahir panggung baru yang mengikuti budaya pop ini, ya kan? Apa bagaimana? Nah ini apa namanya? Topik diskusi yang menarik untuk membawa kesenian Gandrung Banyuwangi ke depan seperti apa, gitu. Saya pun beberapa kali ngobrol sama ya orang-orang yang berkecimpung di dunia seni tari lah, mungkin seperti Pak Punjul dan yang lain. Itu kalau ngomongin masalah Gandrung nih kayak nggak ada habisnya kayak Pak. Memanjang rentetannya panjang hingga event-eventnya. Kalau event soal Gandrung Sewu ya kita di Banyuwangi ini kan sudah menjadi agenda tahunan, bahkan masuk BIFES ya, masuk BIFES, masuk Ken juga, Karisma Event Nusantara. Terus kan antusias warga pun mungkin nggak cuma warga lokal Pak, warga luar kabupaten, bahkan warga internasional juga kalau sudah tanggalnya ada acara itu pasti banyak yang masuk di Banyuwangi gitu. Terus kalau selain Gandrung ini Pak, event-event yang baru seperti BEC Pak, kalau boleh tahu rentetan sebuah tema BEC itu ada, terus mau penarinya itu siapa, pembawanya siapa, konsepnya siapa, hingga menjadi pertunjukan yang seperti yang kemarin lah Pak, sangat meriah. Itu gimana itu Pak prosesnya Pak? BEC itu lahir ketika kita sadar betapa kesenian adat budaya kita itu harus diperkenalkan secara pandai, ya kan? Iya. Tidak bisa mereka berada, kita perlakukan seperti apa adanya. Maka kemudian lahirlah Banyuwangi Ethno Karnival. Sebenarnya karnival ini ada di mana-mana ya. Di kota-kota lain banyak lah mirip itu. Tetapi BEC sejak awal diniati komitmen orang Banyuwangi terhadap seni budaya dan adatnya itu yang ditonjolkan. Ya, maka diambillah Banyuwangi Ethno. Nah, etnonya inilah yang menjadi kelebihan dari BEC itu, karnival kita itu, gitu. Maka kemudian kita dicarilah diferensiasi pembeda-pembeda terus BEC dengan yang lain. Salah satunya dari tematiknya. Kemudian yang kedua musiknya yang live, ya kan. Kemudian apa namanya, termasuk juga gerak tarinya yang ekspresif, gitu kan. Dan terus kita cari hal-hal baru yang membedakan. Benar-benar BEC itu istimewa, jangan disamakan dengan yang lain.
Misalkan tentang musiknya harus live, itu komitmen kita. Dan saya kira komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak Pak Anas. Di pendopo misalkan, kalau ada kegiatan apa-apa nggak boleh rekod, harus live. Tujuannya adalah agar proses pewarisan itu terjadi. Gitu. Dan kita lihat sekarang musisi-musisi tradisional Banyuwangi itu banyak anak-anak muda. Banyak anak-anak muda. Bengen itu dulu itu mencari pengendang itu sulit. Sekarang pengendang muda itu banyak sekali. Itu karena dampak dari kebijakan kita, segala sesuatunya kita itu live. Gitu ya. Nah, maka kemudian BEC juga gitu, nggak bisa recording, harus live. Baik openingnya maupun musik pengiringnya. Nah, itu komitmen kita ya. Kalau prosesnya teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah punya schedule tetap, itu sudah bulan sekian itu yang dilakukan apa, bulan berikutnya apa sampai pada pergelarannya. Berarti sama gitu. Seperti event-event yang lain Pak ya, seperti Gantung Sewu kan rentetannya sebenarnya panjang sekali kalau diulas satu-satu sebenarnya. Ini izin tak minum Pak, monggo. Izin tak minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, ngopi wong erek. Hari ini lain wong ngopi roh, padahal rata info. Kopi iki Mas? Besok lah ngopi wajib nggih kopi iki, Pe. Oke, kopi apa iki? Iki kopi Rolas, kopi lanang dari PT Rolas, kopi lanang Malangsari. Kopi lanang Malangsari ini dibuat dari biji kopi lanang jenis robusta yang ditanam pada dataran tinggi di Banyuwangi. Kopi lanang ini melalui pengolahan sistem basah atau wet proses sehingga menciptakan rasa kopi yang khas dan enak. Terus pokoknya kudune cocok awakmu lah ngopi iki apa nih, konten kreator kayak awake dhewe ini kan gampang kesel we. Butuh ngopi. Makanya awake dhewe iki kudu sedia kopi terus. Nah, aku gak tahu ketinggalan kan kopi Rolas iki. Enak ya kaya Kopi lanang Malangsari enak pokoknya wis enak. Ayo budal syuting. Ayo. Kita bedah ini Pak, bedah PEC. Ya kan eventnya kan baru aja terselenggara Pak. Iya. Jadi kayaknya kalau dibedah seru. Iya. PEC itu kan ya kita nggak bisa tutup mata Pak, soal PEC itu kan mungkin statement di masyarakat itu kan bahasa Jawanya itu jiplak dari acara Jember Festival ya. Iya, betul. Nah, terus selain nama ini, Mak, nama atau apapun itu yang menjadi titik pembeda yang sangat-sangat berbeda dari event kabupaten sebelah itu apa, Pak? Pembeda dari Banyuwangi Ethno Carnival ya. Pertama tadi yang saya sampaikan adalah musiknya, ya kan. Musiknya musiknya harus mencerminkan di situ ada alat musik tradisional Banyuwangi. Itu terus kita perkuat. Walaupun tuntutan untuk mengiringi gerakan dari para talent itu tidak memungkinkan kalau hanya pure alat-alat musik tradisional, nggak mungkin. Modern juga. Maka harus ada kolaborasi itu, dan itu terus kita perkuat. Kemudian pembedanya adalah pada tematiknya. Tematiknya kita khusus lokal saja. Gitu, lokal. Kemarin ada kekhawatiran, enggak akan habis. Kemarin kita inventarisir itu masih ada 11-an tema yang belum kita ambil. Oh, berarti tema itu pengambilannya, maaf Anggi, seperti kemarin kan Daru Deso. Iya. Terus tahun sebelumnya, apa itu tahun sebelumnya itu apa? Ijen, nggak salah. Apa Ijen? Tahun sebelumnya itu Ijen, adalah Geopark. Ijen Geopark. Geopark. Maksudnya kan cara pengambilan tema itu loh Pak. Iya. Cara pengambilan tema itu hingga tahun ke tahun ya ada aja loh Pak. Iya. Maksudnya kan ide-ide itu timbulnya ada emang rentetan pengambilan ide itu ada yang menganjurkan, yang menyarankan dan sebagainya untuk proses kreatifnya itu loh Pak. Prosesnya itu hasil diskusi bareng. Oh, bareng-bareng ya. Iya. Bahkan yang Daru Deso ini lahirnya di rapatnya ada di Long Dispute Par. Oh, di situ. Kalau Ijen Geopark itu lahirnya
di ini apa namanya di stadion ini di dekatnya ini Di stadion, di gor. di gor. Oh, di Itu gor. akhirnya di gor. Dari hasil diskusi itu intinya begini, satu tema itu harus lokal Iya. lokal jenius kita. Kemudian yang kedua sedapat mungkin sesuai dengan peristiwa yang hangat pada saat itu. By Gitu. moment berarti Pak ya. Iya. Seperti Geopark itu kita pilih karena kita waktu itu masih sedang memperjuangkan Ijen menjadi Global Geopark Network Iya. itu. Maka kemudian itu ambillah Diambil Geopark. temanya. Kemudian yang Darudiso Yang ini Darudiso. misalkan kita ngambil itu karena kita melihat komitmen dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bu Ibu yang konsentrasi terus merajut pinggiran dari kampung ke kampung. Dan tema ini menurut kita itu sangat seksi, bagus. Di tengah daerah-daerah lain, tempat-tempat lain itu fokus kepada tema-tema metropolis. Iya. Kita concern justru ngambil antitesisnya itu desa. Iya. Malah justru menarik, ya kan? Desa yang dianggap sebagai pinggiran, katakanlah Iya. begitu, kita kasih panggung yang elit, maka di situ betapa orang lain akan melihat betapa seriusnya orang Banyuwangi ini mengembangkan potensi desa. Iya, iya, gitu. iya. Terus Iya. Daru desa, Daru. Iya. Daru itu Dapat- sebenarnya keberuntungan sih. Daru itu biasanya orang yang mau jadi kepala desa Iya. itu biasanya ada nerimo daru, ada semacam cahaya kebiruan itu dari langit kemudian turun ke Oh, rumahnya. iya, Itu namanya iya. daru. Keberuntungan lah. Keberuntungan. gitu ya. Kesuksesan. Nah, itu Filosofinya daru. seperti itu Iya. berarti ya. Daru desa. Iya. Awal mulanya terpilihnya Pak, tema itu ada perdebatan nggak di balik? Awal-awalnya enggak sih gitu. Kan kalau melihat kata Bapak tadi kan Mm-mm. ada beberapa tema. Terus Iya. rembukan terus memilih. Iya, Ya, ya ada. ada pilihan-pilihan ya. Pada waktu itu saya ikut rapat, ada tema misalkan kita konsentrasi ke air karena air juga jadi isu global kan sekarang. Iya, ayo. Banyuwangi juga itu ngambil persoalan air juga. Tapi kemudian ada yang lebih urgent ini tentang desa. Tentang desa. Maka dipilihlah kemudian desa itu. Judulnya bareng nih judulnya pun kita ngambil bahasa using atau bahasa lokal gitu. Daru. Baru kemudian di bawahnya itu bahasa Inggris. Itu komitmen kita yang terus berkembang Iya, iya. gitu. Iya. Lagian melihat Iya. untuk ya sekarang ini apalagi kan ada program ibu-ibu yang bunga desa itu Pak Bunga ya. desa, ya. Iya, pemerintah. Berarti lebih untuk menonjolkan sisi pemerintah ini serius loh menangani potensi-potensi desa seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Kalau desa kuat, sebenarnya negara ini kuat gitu kan. Iya, Fokusnya kan sebenarnya ada di desa gitu. Iya. Selama ini kita nggak serius ke desa. Setelah ada undang-undang desa, kemudian ada dana desa, itu kan pemerintah kita sudah mulai belok arah pengembangannya. Kalau Iya, dulu iya, katakanlah kalau ekonomi itu kan mengembangkan ekonomi besar, Iya. gitu kan. Ya. Sekarang kemudian memperkuat perekonomian desa. Nah, Maka kita kemudian memperkuat kebudayaan desa, Kebudayaan desa. keseniannya desa itu. makanya kemarin Gitu. terus ini kayaknya tahun ini Pak ya ada Iya. 3 tema ya. Dalam busana itu loh Pak. Iya. Dalam kostum kan tahun ini ada 3 tema. Setiap tahun ada 5 subtema, ada Oh. 7 subtema gitu, Kalau- selalu gitu. Kalau sekarang kan tiga sub. Kemarin itu subnya ada 5 kan kemarin itu. 5 Kalau sub nggak tema. salah. Iya, ada 5. Ada apa namanya? Ada asal usul desa, ya kan? Ada kemudian kuliner. Oh iya. Ya, kemudian teknologi, ya kan? Kemarin kan gitu. Terus Ada 5 subtema. kalau untuk kemarin kan ada subtema. Lah, yang jadi sorotan masyarakat sekarang di bagian musik sebenarnya, Pak. Iya. Untuk musiknya kan banyak yang bertanya ini, Pak. Iya. Kenapa kok nggak pakai musik
atau lagu yang asli dari Banyuwangi dan sebagainya. Iya. Kira-kira ada alasan tersendiri nggak Pak untuk itu Pak? Itu juga diskusinya lumayan Panjang. lumayan lama gitu ya. Kita itu kan melaksanakan perhelatan, Iya. tapi kan kita itu kepingin ditangkap secara meriah oleh masyarakat. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, kita ngelihat pengaruh media sosial sekarang ini Iya, kan sangat sedemikian luar biasa dahsyat, sekarang. ya kan? Iya. Di telinga anak-anak kita, di telinga masyarakat itu lagu ini populer, Iya. begitu kan? Maka kita nggak boleh egois lah gitu ya, karena kita memiliki tujuan BEC ditangkap secara nikmat Untuk oleh masyarakat. telinga masyarakat sekarang, nah, gitu. Oh iya. Gitu iya. ya. Maka dipilihlah beberapa lagu memang. Lagu-lagu yang populer kan itu Iya, iya. hampir semuanya lagu-lagu yang populer. Kok enggak ada lagu Banyuwanginya? Ada. Kemarin misalkan dibuka dengan lengkingan like-nya Gandrung kemarin itu. Sebelang Lokento kalau enggak salah. Iya. Nah, diawali dengan itu. Berarti cuma masuk ya sedikit-sedikit lah Pak ya? Iya. Kemudian juga sentuhan musiknya juga ada tradisinya, ada musik angklungnya, ada saronnya gitu. Sebenarnya BEC yang pertama atau yang kedua pada waktu itu musiknya pure tradisi yang menggarap pada waktu itu almarhum Pak Sauni. Ya, Full tradisi full waktu tradisi pada waktu itu. Tapi kemudian ada tuntutan ketika untuk mengiringi talent untuk jalan, ya, itu agak kesulitan. Nah, tapi ini terus kita diskusikan ke depan seperti apa, karena kita ada tujuan target yang lebih penting dari itu adalah memperkuat kekhasan BEC itu tadi. Oh iya. Gitu. Iya. Tahun kemarin kan juga dikerjakan dengan kolaborasi lebih pekat terhadap tradisinya, tapi dianggap dievaluasi kurang bagus. Kurang bagus. Iya. Kemudian akhirnya kembali lagi ke konsep sebelumnya. Tapi sebenarnya balik lagi sih Pak. Iya. Mau seperti apa konsep yang sudah dibuat itu pro kontranya pasti ada. Iya, iya. Balik Iya. lagi. Cara sudut pandang atau menikmatinya Iya. kan juga sendiri-sendiri Iya. dari kalangan masyarakat itu. Kalau saya pribadi sebenarnya itu saya lebih condong kepada lebih idealis ya. Tapi saya sekali lagi kita harus melihat pasar, Iya, ya pasarnya kan? seperti apa. Selera yang lagi berkembang, gitu. Selera umum yang lagi berkembang, itu kita juga tidak bisa tutup mata tentang itu. Gitu. Kalau sebenarnya gerakan kita untuk memposisikan lebih dominan kesenian musik-musik tradisi kita, musik lokal kita, menjadi kemudian menguasai selera kita, ya pasti kita ke situ. Iya sih. Jadi ada tugas tambahan bagi kita ini kan menjadi evaluasi. Seperti kemarin ketika wording, ada teman juga yang WA kepada saya, mengapa lagunya lagu-lagu Jawa, tok, gitu. Dominan lagu Jawa, Iya, gitu kan? dominan lagu Jawa. Padahal artisnya artis Banyuwangi. Artis Banyuwangi. Ya. Sekali lagi kita itu tidak bisa nyancang atau mengendalikan sepenuhnya Iya. perkembangan kesenian seni dan budaya itu. Iya. Masyarakat juga memiliki logikanya sendiri kadang-kadang. Ini juga, tapi ini menjadi evaluasi kita, termasuk saya menjadi catatan saya untuk BEC berikutnya atau wording BEC berikutnya. Saya juga berpikiran begitu. Iya. Mengapa tidak menjadikan lagu-lagu daerah Banyuwangi Iya. menjadi tuanya sendiri, Iya. gitu kan? Ya yang disayangkan mungkin Iya. lebih ke situ Pak. Iya. Kan kalau melihat temanya sudah seperti itu, Iya. terus kultur yang dibawakan untuk sebuah tema BEC Iya. itu juga Iya. lebih memasyarakat kan. Alangkah lebih baiknya Iya. itu kan Iya. musiknya juga lagunya Betul. dari lagu adat gitu loh. Oke. Itu bisa kita lakukan apabila nanti ini menurut bayangan saya itu nanti diperkuat di komitmen MOU kerjasama, Iya. di kontrak kerja, Iya. gitu.
Jadi misalkan kemarin kan wording itu dengan siapa? Mas Wandra, ya kan? Mas Wandra juga menyanyikan lagunya sendiri pada malam hari itu. Lumayan banyak sih ya. Nah, kalau kita kepingin lebih memperbanyak lagi, memposisikan lagu-lagu Banyuwangi lagi lebih dominan, bisa sebenarnya, dan itu harus kita lakukan ke depan. Iya. Dan itu tertera di kontrak kerja gitu. Ya. Karena Mas Wandra dan teman-teman juga membaca selera yang sekarang berkembang seperti apa, iya, gitu kan. Melihat pasar itu, lah. iya, gitu. Iya. Terus, lah itu tadi Pak, masalah Word. Iya. BSC Word. Nah, BSC Word ini kan masih 2 tahun ini ya? 2 tahun ini. Nah, masih 2 tahun ini. Alasan dibalik adanya BSC Word apa sih Pak sebenarnya Pak? Itu satu, untuk memperpanjang event BSC. Evaluasi kita ketika event baik itu hanya rentang waktunya sedikit, itu kurang bagus dampak ekonominya, gitu ya. Iya. Maka kemudian ada UMKM, ya kan. Kemudian ada Serawung Muhibah Seni itu, ya. Kemudian ada BEC-nya sendiri, kemudian ada wording. Iya. Nomor 2 yang paling penting itu selain memperpanjang event itu, ya, memperpanjang dan memperkaya kegiatannya adalah kita ingin menghargai secara maksimal yang terlibat, talentnya, kemudian masyarakat. Dalam hal ini kemarin itu desa-desa yang terlibat, itu kita beri penghargaan yang baik, gitu. Mereka sudah mendonasikan pikirannya, kemudian dananya, tenaganya, maka kita beri penghargaan yang maksimal. Oh iya, gitu. Nangkep. Dan sekali lagi kalau event besar itu kan juga memberikan kesempatan kepada seniman-seniman lebih banyak tempat. Iya, benar Pak, kalau itu Pak. Ngakean tanggapan lah. Akhirnya tanggapan Gitu. Berarti dari tema Darun Desa tadi itu juga yang menjadi alasan kenapa BSC tahun ini kan perwakilan dari beberapa kecamatan. Semua kecamatan bahkan? Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi setiap kecamatan kan melalui seleksi, melalui kurasi. Tapi rata-rata kan setiap kecamatan ada 2-3 beberapa perwakilan lah. Mohon maaf, saya kurang tahu detail dari pesertanya dari kecamatan mana saja. Iya. Kalau soal itu apapun itulah, yang penting kan seni pertunjukannya itu juga melingkup semua kalangan tema itu sendiri gitu loh Pak. Iya. Makanya kemarin saya itu bangganya gini Pak. Kalau setiap desa, setiap kecamatan membawa perwakilannya. Iya. Ya berarti kan tonggak dari event BSC ini sendiri kan sebenarnya luas, lingkupnya itu luas Pak, dari berbagai kecamatan. Lingkup seni budayanya sebenarnya kan ada masing-masing. Nah terus yang menjadi saya agak ini sih Pak, agak kurangi kalau ada omongan-omongan di luar sana. Ini nggak cuma BSC, mungkin acara Gandrung Sewu, acara event-event apalah yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu kan biasanya sudah capek nggak dapat apa-apa. Ini isu yang berkembang di luar sana. Ya mungkin ini sudah menjadi rahasia umum lah. Sudah capek nggak dapat apa-apa. Nah tapi di samping itu kan pasti ada kepuasan tersendiri untuk pelakunya itu. Menanggapi hal-hal negatif seperti itu gimana Pak menurut Pak? Satu sisi ya, kelebihan dari Banyuwangi Festival itu adalah keterlibatan masyarakat yang tinggi. Itu fakta atau katakanlah angle yang menarik bagi orang luar. Ingat GFC, Jember Fashion Carnival itu hebohnya dulu adalah ketika kenyataan
itu diselenggarakan secara mandiri oleh kalangan muda, dibiayai secara sendiri, tumbuh kesadaran dari kelompok-kelompok para kreator itu, dan itu kemudian menjadi seksi pemberitaannya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi partisipasi masyarakat itu adalah hal yang baik selain seksi tentunya. Iya. Iya kan? Kalau toh kemudian ternyata ada yang merasa ini kita dapat capek saja misalkan gitu ya, itu pun hal yang wajar saya kira gitu ya. Iya. Hal yang wajar, dan itu juga menjadi pemikiran kita gitu. Tapi kalau akhirnya misalkan ya event-event kita itu berbasis partisipasinya semakin menipis, Iya. saya kok ngelihat ke depan kurang bagus. Nah itu. Gitu kan? Ke situ Iya maksudnya, kan? Pak. Iya. Ketika partisipasinya semakin melemah, katakanlah masyarakat semakin motopicism. Iya, Iya iya, kan? iya, Iya. iya. Sementara kalau kita melihat perkembangan kesenian tradisional Banyuwangi itu basisnya adalah kecintaan dan kesenangan. Iya. Gitu. Saya masih ingat masih kecil itu kalau sudah angklung caruk mangir itu musuhan dengan dengan desa lain, itu hampir orang satu mangir itu ikut ngelihat gitu ya, antusias mendukung, kemudian ngelihat latihannya, kemudian ngasih makanan ketika latihan gitu, nyuguhi lah gitu. Iya, iya, iya. Saya habis ngaji itu langsung nggak pulang, langsung ngelihat mereka latihan karena besok akan latihan musuh pasinan misalnya gitu ya. Jadi hal-hal yang berbasis kecintaan itu kalau bisa tidak luntur gitu kan. Kalau bisa tidak luntur. Nah itu kan tinggal pandai-pandainya kita untuk mengemasnya itu. Kecintaan itu ketika orang menyenangi berbuat sesuatu kan tidak mikir saya dapat berapa. Nah itu. Kan dapat kepuasan batin. Ada dapat juga dia dapat kepuasan batin, kesenangan. Iya, Saya sih kira itu juga tak ternilai. Iya. Gitu. Tinggal kita ke depan ngarahnya kemana ini gitu. Menurut saya ini perlu kita upayakan bagaimana terus potensi kecintaan masyarakat, mencintai kecintaan masyarakat terhadap keseniannya itu terus tumbuh gitu. Tapi kan kalau dibiarkan ya isu itu kan biasanya kan datang atau menjadi lebih besar kan dari mulut ke mulut, Pak. Iya. Itu pasti. Biasanya goreng-gorengan antar tetangga, Iya. antar tetangga saling. Iya. Anakku Iya. kemarin ikut Gandrung Sewu semisal. Iya. Tapi gak entuk opo-opo, aku malah wirawiri. Iya. Menteknya duit akeh. Iya. Kan hal-hal seperti itu kan malah bisa menjadi bumerang sendiri sebenarnya, Pak. Iya. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu kan juga tidak mudah. Iya, tidak mudah. Ya, juga tidak mudah. Tapi upaya-upaya pemerintah Banyuwangi ini sendiri untuk mengatasi hal-hal semacam itu apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, terus kita meningkatkan event kita sebaik mungkin agar masyarakat Banyuwangi bangga berpartisipasi di event itu. Gitu. Tentu ini dalam beberapa titik tertentu, misalkan kreatornya, misalkan orang-orang yang terlibat secara profesional di situ harus kita imbali dengan pendapatan yang bagus. Menurut saya begitu ya. Iya. Tapi partisipasi masyarakat harus terus kita tumbuhkan, gitu. Iya. Nah, agar event kita itu semakin bagus kualitasnya, tentu butuh seorang seniman yang bagus, ya kan? Iya, iya, Pak. Di sini soal SDM sudah, gitu Iya. kan? Soal SDM. Soal SDM. Kalau kita rasa SDM kita mentok misalkan, ya, kita perlu ada sentuhan dari seniman lain. Itu pernah juga kita lakukan kan gitu. Pernah juga kita dengan isi solo kita pernah juga mencoba itu gitu. Tapi setelah dievaluasi, udahlah kita dengan kreator kita sendiri, seniman kita sendiri saja, misalkan begitu.
Jadi itu terus berkembang itu Mas, dialektika pemikiran kita untuk Banyuwangi itu. Saya kira kemudian seperti masukan-masukan dari masyarakat itu penting kita olah dan kita cerna untuk kebaikan itu. Iya, biasanya kan Iya. kalau masyarakat itu lebih nimbrung, lebih bahasa Jawanya itu lebih kendel, Pak. Iya. Lebih kendel itu kan kalau diketikan sosial media biasanya, Pak. Komentar-komentar Oh, di sosial media itu iya. lebih kendel biasanya Iya, kalau masyarakat itu. Mm-mm. Terakhir ini, Pak, pertanyaan Iya. terakhir. Melihat event sekelas BEC, Gandrung Sewu dan sebagainya, event-event besar di Banyuwangi kan banyak, Pak ya. Iya. Ini tentu menjadi kiblat untuk kabupaten lain, terus bahkan di kancah internasional. Itu untuk kan selalu menggaungkan bahwa event di Banyuwangi itu adalah event untuk menyejahterakan UMKM. Mm-mm. Iya. Itu yang sudah sering didengar itu, Pak. Iya. Nah, terus melihat event seperti BEC lah contohnya. Event seperti BEC itu dengan hotelnya yang padat untuk beberapa waktu yang lalu, Pak, nggih. Itu hotelnya kan padat pengunjung. Melihat hal-hal seperti itu, UMKM di Banyuwangi dengan adanya event-event di Banyuwangi seperti apa untuk sekarang? Menurut laporan dari dinas-dinas terkait, Iya. angka perputaran ekonominya sangat tinggi, gitu. Untuk Eh, setiap eventnya ya? Setiap event, misalkan Gandrung Sewu itu sekitar ada 5 M-an uang berputar itu. Uang berputar. Kalau BEC kemarin disampaikan oleh Pak Dwi, saya lupa ada sekitar 1,5 M gitu. Iya, untuk Perputaran perputarannya. itu ya. Dan ini menurut saya dampak positif dari penyelenggaraan Banyuwangi Festival. Iya. Dan ini terus kita fokus ke situ juga ya. Ketika kita berkesenian kemudian membuat kita sejahtera secara ekonomi itu kan bagus. Iya. Gitu ya. Selain tadi kita tumbuhkan partisipasi masyarakat secara otonom terhadap penyelenggaraan event-event kita itu gitu. Maka memperpanjang penyelenggaraan event itu kan dalam rangka untuk Menunjang. perputaran ekonominya Perputaran lebih banyak juga. Iya, benar. Kemudian persebaran kegiatan Banyuwangi Festival di banyak tempat, tidak terpusat di kota saja, tapi juga di tempat-tempat di kabupaten di kecamatan tempat lain. Itu juga untuk memperbesar dampak iya dari event. Bahkan kemarin kan sempat isunya, mungkin ini bukan isu juga sih, Pak. Ini Iya. perdebatan yang gimana ya, Pak? Kan sempat mau ditaruh di genteng kemarin ya. iya Itu sampai akhirnya tidak jadi, terus ya mungkin ada beberapa alasan lah mungkin untuk itu, Pak. iya Sudah mungkin itu. Terus ada pesan nggak, Pak, buat teman-teman di rumah, bahkan untuk lebih supaya gimana ya, Pak, kaum sekarang lah, teman-teman muda sekarang itu supaya lebih suka, lebih cinta dengan kesenian yang ada di Banyuwangi, terkhusus dengan kesenian-kesenian yang berbau adat. Iya. Terus sama yang terakhir, jangan lupa kesan untuk ini kan mau pilbub, untuk yang bakal maju dan yang jadi besok, harapannya seperti apa? Iya. Dulu saya sempat khawatir terhadap perkembangan informasi sekarang yang terbuka itu, ya kan. Tapi ternyata ketika informasi itu sedemikian terbuka itu tidak ada batas antar bangsa dan negara. Ternyata isu-isu lokalitas menjadi seksi, menjadi bagus, menarik justru gitu. Maka saya yakinkan kepada teman-teman muda ini ya, yang konten kreator, yang aktif di media sosial, unggahlah hal-hal yang unik di daerah Anda, gitu, di kampung Anda gitu. Justru di situ Anda berbuat dua hal yang sangat penting. Satu, Anda semakin membuat seni budaya di kampung Anda, di daerah Anda semakin
semakin baik, semakin meningkat, semakin kuat posisinya di imajinasi masyarakat, ya kan? Iya. Nah, kemudian yang kedua, Anda jangan khawatir akan akan apa namanya dampak ekonominya, gitu. Ya, itu untuk teman-teman muda. Kemudian dengan fenomena itu, teman-teman kreator, seniman-seniman kita dituntut untuk menciptakan karya-karya baru yang baik. Karena Banyuwangi ini tidak sendirian. Ada banyak kompetitor lain, lebih dekat saja dengan Bali, dengan Jogja. Maka kalau kita stagnan perkembangan kita, ya kreasi kita, karya-karya seni kita stagnan, tidak berubah, maka tidak perlu tunggu waktu lama, kita akan tertinggal juga oleh daerah lain, gitu. Inilah pentingnya kita dalam hal ini adalah Dewan Kesenian Belambangan untuk mengawal ini, ya, mengawal apa namanya terjaminnya lahirnya karya-karya seni yang terus berkualitas. Karya-karya baru apapun, tari, musik itu harus lahir karya baru, gitu. Ya. Nah, karena orang Banyuwangi itu sangat mencintai dan senang terhadap keseniannya, ini semua kontestan, ya kan? Semua calon bupati di Banyuwangi, pakailah, undanglah teman-teman itu, gitu kan, ya. Dimanapun kampanyenya, jangan lupa untuk menghadirkan teman-teman seniman kita, jaranan di kampung-kampung, kemudian penari-penari gandrung, anak-anak SD, anak-anak SMP itu undanglah di apa namanya di kegiatan apa namanya Pilgub besok ini. Dengan itu kita kesenian karena memiliki naluri, seni itu kan tidak dibatasi oleh etnik, oleh pilihan, ya kan? Betul. Maka ketika kita berdemokrasi dengan pilihan yang berbeda, dengan menghadirkan kesenian itu sebenarnya kita sedang disatukan. Iya, gitu. Jadi kesenian khas Banyuwangi ini, kesenian Banyuwangi itu sebenarnya menyatukan kita sebagai warga Banyuwangi, apapun pilihannya, walaupun pilihan kita berbeda. Sip, mantap. Wis, mungkin itu saja, friend. Wis hampir 1 jam ini ngobrol. Buat Pak Hasan, terima kasih banyak sudah diizinkan mampir di rumahnya ini tadi. Wis, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Hasan juga mohon maaf jika ada mungkin kata-kata yang kurang apalah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Intinya sebuah event atau kesenian yang ada di Banyuwangi ini bukan semata-mata dari ideologi para pemerintah, juga melihat pemerintah itu yang lagi dibutuhkan masyarakat ini kesenian yang seperti apa, gitu. Intinya seperti itu mungkin, Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.